Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Fitriyani. I'm your English teacher. In this lesson, we are going to talk about analytical exposition. Well, the purpose of analytical exposition to persuade audience or readers to look at an issue with the writer's perspective. Jadi, teks analytical exposition adalah teks yang berisi mengenai informasi tentang isu-isu terkini yang sedang hangat dibicarakan, sehingga kita bisa mengajak kepada para pendengar atau pembaca mengenai saran-saran atau ajakan himbauan pada mereka untuk melakukan hal-hal positif seperti yang kita tuangkan dalam teks tersebut. The second is, here are the structure of analytical exposition. The first is title. It's optional. Yang pertama ada judul. Ini sifatnya optional, boleh ada, boleh tidak. Second is introduction, or we usually call it thesis statement. Di sini, penulis biasanya mengutarakan apa hipotesis dia mengenai topik yang akan dibahas. The second is arguments. It is to support the thesis. Di sini merupakan pemaparan kalimat-kalimat penjelas mengenai thesis statement, mengenai hipotesis topik di awal. And then consisting of main points and it's called elaboration. Nah, di sini argumentsnya bisa terdiri dari beberapa pendapat yang bisa mendukung apa main idea kita mengenai topik yang sedang dibahas. Bisa kita memaparkan quotes, memaparkan pendapat dari ahli, expert, atau dari referensi-referensi yang relevan. Bisa juga kita mengutarakan apa ide-ide kita sebagai penulis mengenai topik yang sedang dibahas. And the last is reiteration or conclusion. Nah, di paragraf terakhir atau di struktur yang terakhir, isinya berupa kalimat penguatan bahwa dari awal sampai akhir kita tetap ada side yang sama, apakah kita pro ataukah kita kontra terhadap topik tersebut, sehingga di akhir kita reiterate kembali, kita kuatkan kembali apa hipotesis kita di awal, apa pendapat kita dari awal. Maka untuk analytical exposition ini kita pro atau kontra terhadap sesuatu, sehingga dalam satu teks whole kita menceritakan apakah kita setuju ataukah kita tidak setuju dengan topik tersebut, kita argumentasikan, kita elaboratekan di dalam teks tersebut. Now discuss the linguistic features of an analytical exposition text with your friend about YouTube as a significant platform for brands. Analytical exposition text. Read the following text. What has 1 billion users and doubles as the second largest search engine on the internet? The answer is YouTube. This search engine has been an incredible tool for most businesses. Unfortunately, not many businesses make use of it. I want to share why YouTube is such a significant platform for your brand. It is said that YouTube is the second largest search engine, while its parent company, Google, is the first. Do you know what it means? It means Google gives search engine priority to YouTube videos. Try to search for a how-to on Google, then the result come back with several videos related to the how-to. The videos may have even been the first result on the page, even though some of these videos date back several years, to 2011 and before. Even without relying on Google, your chance of getting discovered on YouTube alone is very high. By using the right keyword for your videos, actual phrases that your customer will use to locate your content, you can increase the odds of discovery. Furthermore, you can use YouTube to keep the audience's attention. Ultimately, you can turn your audience from leads into customers by building trust. Consequently, you need to also provide something valuable to your audience so that they remain interested in what you have to say. That value could be a how-to, a product, demo, or a very big one of your site. Based on the arguments above, I believe that YouTube is beneficial to promote and expand your businesses. So, what are you waiting for? Make one now. Let's see the identification of an analytical exposition text below. The first paragraph. What has 1 billion users and doubles as the second largest search engine on the internet? Blah blah blah. Sampai ada statement, I want to share why YouTube is such a significant platform for your brand. Nah, itu dia, di paragraf pertama tersebut, kalimat yang di bold red, yang dicetak berwarna merah, kita biasa sebut dengan yang dinamai thesis statement atau topic sentence. Nah, itu dia adalah main idea atau kalimat utama dari text analytical exposition mengenai
YouTube. Remember that thesis or topic sentence not only always state at the first sentence, but also can stand at the last sentence on the first paragraph. Well, the second paragraph, we can see it is said that YouTube is the second largest search engine, while its parent company Google is the first. It calls topic sentence. Then try to search for a how-to on Google, then the result come back with several videos, blah blah blah. It's called first argument and elaboration. Here also we can see the last paragraph. Based on the arguments above, I believe that YouTube is beneficial to promote and expand your business. Nah, di dalam paragraf ini atau di dalam paragraf terakhir ini kita bisa melihat ada kata based on the arguments above, itu merupakan summarizing words atau kata kesimpulan, reiteration-nya di sebelah situ, penguatan kalimatnya ada di kata based on the arguments above. Nah, itu di dalam kalimat tersebut termasuk di dalam topic sentence. Dan yang terakhir, so what are you waiting for? Make one now. Itu adalah conclusion. Itu reiteration-nya, kita persuade people to menunggu apa lagi? Ayo kita gunakan itu sekarang. Itu merupakan bentuk propose kita terhadap isu atau topik tersebut. Here are a language feature of analytical exposition. The verse is using mental process to state what the writer or speaker thinks or feel about something. For example, realize, feel, and etc. The second is using simple present tense. For example, about 50,000 people die every year in Britain as a result of smoking. So, the word die, kata die di sana yang menunjukkan itu adalah kalimat simple present yang menggunakan verb pertama cirinya. Next, using enumeration is sometimes necessary to solve the list of given argument. For example, firstly, secondly, finally. Nah, ini adalah ciri khas dari analytical exposition, yang mana kita akan memaparkan poin-poin argumen kita, sehingga pada paragraf pertama, kedua, atau ketiga, pada argumen kita, biasanya kita tandai dengan our first argument, second, finally, dan sebagainya. Then, using evaluative language is important to persuade people to agree with the writer's opinion. For example, valuable, important, better, worse, too important, clear, believe, obvious, and etc. Nah, itu adalah contoh dari kata-kata yang bersifat mempersuade, mengajak, menghimbau kepada orang-orang. Nah, bahasa-bahasa evaluasi ini sangat penting pada analytical exposition. So the last is using causal conjunction. For example, the word because, therefore, consequently. Nah, ini kita sebut dengan kalimat cause and effect. Ini adalah kalimat sebab dan akibat. Karena pada analytical exposition, tentu saja terkadang kita akan banyak membuat argumen yang sifatnya apabila kita melakukan hal ini sebagai sebabnya, nah maka akibatnya akan apa. Sehingga kalimat tersebut menjadi logik, mengajak orang untuk persuade people to agree and believe with our opinion. So, for more understanding, let's discuss about this text. Okay, cars should be banned in the city. That is the title of the analytical exposition text. And then, as we all know, cars create pollution and cause a lot of road deaths and other accidents. Ini yang disebut dengan thesis statement, main idea dalam teks ini. Di paragraf 1 ini menyatakan tentang pendapat dari penulis bahwa mobil-mobil adalah penghasil begitu banyak polusi udara, kemudian dianggap sebagai penyebab utama kematian di jalanan dan penyebab berbagai macam kecelakaan. Paragraf kedua, firstly, cars, as we all know, contribute to the most of the pollution in the world. Cars emit a deadly gas that causes illnesses such as bronchitis, lung cancer, and triggers of asthma. Some of these illnesses are so bad that people can die from them. Di paragraf kedua ini, kita mulai masuk ke argumentation dan elaboration, pendapat dari penulis mengenai kenapa mobil-mobil itu harus dilarang di perkotaan. Karena, yang pertama, argumen dari penulis mengatakan bahwa mobil-mobil ini, seperti yang kita tahu, adalah sumber penyumbang utama polusi di dunia, yang mana gas yang dihasilkan dari mobil-mobil tersebut mengandung berbagai macam racun yang bisa menimbulkan berbagai penyakit berbahaya, seperti bronkitis, kanker paru-paru, dan juga asma. Nah, yang mana penyakit-penyakit tersebut bisa menimbulkan kematian pada manusia. Secondly, pendapat kedua atau argumen elaboration kedua dari penulis, the city is very busy. Kemudian di kota itu kan begitu crowded, begitu padat. Pedestrians wander everywhere, and cars commonly hit pedestrians in the city.
para pejalan kaki banyak ditemukan di mana-mana, dan mobil-mobil tersebut terkadang bisa menyerang para pejalan kaki ini di perkotaan. Artinya kadang-kadang keserempet begitu ya, which causes them to die, yang menyebabkan para pejalan kaki ini meninggal. Cars today are our road's biggest killer. Nah, maka dari itu kenapa mobil-mobil zaman sekarang itu disebut sebagai pembunuh terbesar di dunia. And the third argument, cars are very noisy. Selain itu, mobil juga sangat berisik. If you live in the city, you may find it hard to sleep at night. Kalau kamu tinggal di perkotaan, mungkin kamu akan sulit tidur karena mendengar begitu bisingnya arus lalu lintas. Or concentrate on your homework and especially talk to someone. Dan kamu juga akan kesulitan berkonsentrasi untuk mengerjakan PR, tugas. Juga sulit berbicara dengan orang lain dengan jelas. Kita harus berteriak, kita harus high volume to talk with each other karena saking bisingnya dengan suara kendaraan. In conclusion, nah ini kita udah mulai masuk ke bagian reiteration atau penguatan dan kesimpulan dari teks yang sedang kita bahas mengenai bagaimana mobil tersebut begitu harus dihilangkan dari kota supaya kita bisa menghindari berbagai macam kematian akibat kecelakaan, penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh polusi udara yang dihasilkan oleh mobil-mobil tersebut. Nah, kesimpulannya, mobil-mobil tersebut harus disaring sehingga kota bisa menjadi salah satu pilihan bagi kita untuk tinggal. Akan tetapi syaratnya tidak ada traffic jam, tidak ada kemacetan dan kebisingan, polusi udara, polusi suara akibat dari mobil-mobil yang terlalu crowded tersebut. So that's all my explanation. See you on the next lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.